Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video kedua. Nah, jadi kita nggak jadi bahas soal yang tugas mandiri karena ternyata sudah dibahas sama Bu Silvi. Nah, kalau tadi sebelumnya kita udah belajar tentang refrigeran, sekarang kita lanjut lagi ke heat pump. Nah, jadi untuk soal heat pump ini kita ada dapat soal nih. Dibilang katanya ada bangunan. Tekanlah kita gambar lagi ya. Kayak biasa kita kalau misalnya dapat soal kita telaah sambil digambar satu-satu. Ada bangunan. Katakanlah bentuk bangunannya bulat lah ya biar kita nggak bosen kali ya. Ya, aku nggak gambar. Nah, kok nggak jadi bulat? Oke. Nah, kan ini bangunan nih. Ini bangunan. Dia bilang butuh 5 kali 10 pangkat 5 BTU per day untuk menjaga menjaga suhu ruangan tersebut tuh 70 derajat Fahrenheit. Nah, ketika di surroundingnya atau theta hingga atau surrounding lah atau TS lah ya, sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Jadi dingin nih, di luar dingin. Maka dari itu dia pakai electric heat pump untuk menjaga suhu ruangan di dalam sini tuh tetap 70 derajat gitu, biar nggak dingin. Nah, ini katakanlah heat pump itu kayak begini nih. Nah, salurin masuk nih kan panasnya, ya kan. Terus kalau misalnya digunakan heat pump untuk menjaga suhu ini, maka tentukan nih berapa sih theoretical worknya yang masuk ke dalam W-nya dalam satu hari bekerja dalam BTU per hari. Berarti ditanya W. Ini heat pump ya. Heat pump kita singkat HP, bukan horsepower ya. Berarti kan ini masuk nih kiHot. Terus ini juga dari yang dingin diubah jadi ke panas. Kic masuk. Nah, berarti bentuk engineering modelnya begini. Kita baca lagi. Terus dengan mengevaluasi kelistrikan, kalau misalnya biaya listriknya nih 13 sen per kilowatt per jam. Nah, dibilang berapa sih harga minimumnya kalau misalnya buat gerakin si heat pump ini, berapa dolar per hari, berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, jadi gambarnya udah kayak gini. Berarti kan kalau kita ngomongin tentang work yang terjadi kan sama kayak rumus awalnya kan, berarti kalau heat pump kan seperti ini. Gambarnya kurang lebih kayak gini lah ya. Max sama dengan KH per W cycle, kan? Nah, ditanya minimum. Oh, berarti Y cycle paling besar dong kalau misalnya ditanyanya minimum. Berarti rumus ini berubah jadi Y cycle KH per ini max. Seperti ini kan. Nah, berarti yang kita harus tahu dulu itu besar dari itu maxnya, si heat pump maxnya berapa efisiensinya. Berarti kan rumusnya kan max sama dengan, nah kalau cara ngapalinnya, kalau misalnya yang heat itu kan panas, berarti TH nya di atas. Kalau yang refrigeran berarti kan dingin, berarti TC nya yang di atas. Mungkin itu bisa membantu sih. Nah, kita nih kan Fahrenheit dimintanya dalam BTU per day, berarti kita ubah dulu jadi R. Nah, cara ngubahnya itu kalau misalnya 70, tadi kan yang si di dalam ruangan kan 70 derajat Fahrenheit. Yang di luar itu ada 30, berapa sih tadi? 32 Fahrenheit. Oh ya, mungkin belum pada tahu ya R itu apa ya. Ini tuh Rankine. Tulisannya Rankine. Nah, cara ngubah si F jadi Rankine tuh banyak cara sih. Tapi biar gampang untuk tutor kali ini kita bikin pakai di Google aja ya. Pakai ini aja nih.
yang ketiknya di Google itu juga ada. Nah, 70 Fahrenheit itu sama dengan 529,67. Untuk memudahkan perhitungan kita bulutin aja jadi 530. Terus kalau untuk yang 32, nah ditambah aja nih penambahnya nih, bisa ditambah 460 atau kalau mau detail pakai ini sih, ranking scale-nya 491. Berarti kita ubah aja jadi 492, kayak gitu aja ya. Tapi nanti kalau misalnya mau ngubah dari Fahrenheit ke Rankine tinggal ditambahin ini. Nanti kalau Celsius juga bisa lagi. Misalnya Celsius berarti kayak gini, dikali 9/5 dulu baru ditambahin 491,76, kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi ke pembahasan. Nah, berarti kan tadi kita udah dapet tuh besar TH nya 529, tapi kita bulutin aja biar mempermudah kita. 530 derajat Rankine. Nah, TH nya sama kan, berarti 530 derajat Rankine dikurang tadi besar yang 32 berapa? Bukan Celsius, Fahrenheit. Nah, 491, tapi kita buletin aja menjadi 492. Bulet ke kanan ya. Mana sih tadi kalau? Nah, berarti 492. Berarti kan 530 dikurang 492 itu sisanya 38 kan? Berarti sama aja kayak 530 per 38. Maka kita dapat tuh besar maksimalnya adalah 13,95. Nah, lanjut lagi. Nah, berarti kita dapat nih W cycle besar sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 BTU per day. Nah, dapat dari mana nih? Tadi kan dibilang di soal. Nah, ketika kalau butuhnya untuk menjaga temperatur di 70, kita tuh butuh KIH-nya tuh sebesar 5 kali 10 pangkat 5 BTU per day, seperti itu. Oke, terus nih berarti dibagi sama 13,95. Dapatlah nanti kita besar W cycle-nya sama dengan berapa? 3. Ini perhitungan pakai kalkulator biasa aja ya. Yang penting konsepnya dapat dulu. 3,58 kali 10 pangkat 4. Ini koma. Ini kali 10 pangkat 4 BTU per day. Berarti ini kerja yang dihasilkan dalam sehari itu sebesar ini. 3,58 kali 10 pangkat 4 BTU per day per hari. Kayak gitu. Nah, berarti kita dapatkan tuh besar W-nya. Ya udah deh. Berarti kita untuk nyari berapa biayanya, berarti kan si 3,58 kali 10 pangkat 4 ini kita kalikan kan, kita ubah dulu menjadi kilowatt, habis itu kita kalikan sama biayanya. Nah, berarti 3,58 kali 10 pangkat 4 BTU per day dikali dulu kan kilowatt kan per hour, berarti dikali 1 kilowatt per hour dibagi perbandingannya 3413 BTU. Ini tuh ada di table kalau misalnya yang masih bingung tentang apa namanya, gimana sih cara kita nyamain cara nyamain belakangnya itu kayak BTU ke Fahrenheit atau gimana, itu ntar ada di belakang buku, nanti tinggal kali-kali. Nah, terus 13 sen berarti dikali 0,13. Ya udah deh, nanti setelah dikalikan dapat kita, berarti besarnya per hari itu biaya yang dikeluarkan hanya untuk heat pump untuk memanaskan ruangan suhunya 70 derajat besarnya adalah $1,36 per hari. Kayak gitu. Jadi kita soal kalau untuk yang heat pump gini-gini tuh gampang sebenarnya. Selama kita paham konsep, pokoknya baca dulu tentang apa. Mungkin nih sekarang diketahui ini tuh apa, ini tuh heat pump atau apa. Nanti mungkin ada soal yang kita tidak tahu, tapi kebanyakan sih dikasih tahu semua. Jadi pahamin dulu soalnya, gambar modelnya, nanti kalian bakal lebih paham dengan cepat. Kayak gitu. Oke, refrigeran udah, heat pump udah, sekarang kita lanjut ke power cycle.